Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya mengundang dua tokoh. Kedua tokoh ini rata-rata atas secara kebetulan malam ini juga berasal dari satu daerah. Pak Petrus dari Sika, Nusa Tenggara Timur, kemudian Pak Andi Arapa, Ya, juga dari NTT, Nusa Tenggara Timur. siap. Luar biasa. Yang kita akan ceritakan adalah terkait dengan 25 tahun Kabupaten Kutai Timur. Kemarin 12 Oktober 2024 usia Kabupaten kita itu sudah 25 tahun. Sebuah usia yang matang. Kemudian tentu di masa-masa yang akan datang atau 25 tahun yang akan datang kita punya harapan terkait daerah yang sangat kita cintai ini. Masa lalu adalah sejarah. Demikian kata-kata orang bijak dan hari ini adalah anugerah. Kemudian besok adalah misteri. Tetapi sebuah misteri tidak akan menjadi sebuah realita kalau saat ini kita tidak mengurai strategi menuju 25 tahun yang kita cita-citakan di daerah ini. Kutai Timur merupakan daerah yang subur, daerah yang memiliki banyak yang bisa menjadikan sebagai salah satu sumber pendapatan, baik sebagai pendapatan manusia maupun pendapatan APBD kita. Di bawah tanah kita ada tambang batu bara, ada boksit, ada emas. Di atasnya tanah kita subur. Oleh kesuburan tanah inilah 25 tahun yang lalu, awal berdirinya kabupaten ini, Awam Farok Ishak telah mencanangkan daerah ini sebagai daerah agribisnis. Awam Farok, kalau kita memotret sekarang, berhasil menjadikan daerah ini sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur. Luas lahan kita sekarang ini sudah hampir 1 juta hektar dan itulah yang terluas di Kalimantan. Kemudian di periode-periode selanjutnya, bupati selanjutnya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Awam Farok Ishak. Nah, sebelum saya ke Pak Petrus, nanti beliau akan berkisah terkait dengan perjalanannya sampai ke Kutai Timur. Ini menarik nanti. Saya ke Pak Andi dulu. Ya. Pak Andi Arapa ini kan pelaku sejarah juga di Kabupaten Kutai Betul. Timur ini. Banyak hal-hal yang diketahui terkait dengan proses pembangunan yang ada di daerah ini. Pak Andi Arapa bisa menceritakan kepada kawan-kawan kita yang menyaksikan podcast ini terkait dengan apa dan bagaimana yang telah dilakukan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur selama 25 tahun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merujuk kepada saat ini Kutai Timur sudah memasuki usia 25 tahun. Ini sangat tidak terasa karena perasaan saya Kutai Timur ini baru aja kita mengalami sebuah pemandangan hutan Ya, di tahun 2000, di tahun 99 ini masih banyak hutan. ya. Nah, setelah itu dimekarkan dan Pak Awam Farok ini mulai meletakkan batu pertama pembangunan di kawasan Bukit Pelangi. Ya. Nah, ini yang saya melihat bahwa Kutai Timur yang penuh kekayaan sumber daya alam yang ada di Kutai Timur ini, dan yang kedua, dulu itu kita masih memiliki anggarannya kecil. Ya, tahun 2000 itu. Ya, artinya tidak sampai 1 triliun lah, 600 berapa sekian
itu pertama kali. Tapi lambat laun kabupaten ini berjalan Ya. sebagaimana yang diatur oleh Bapak Haji Awang Farok dan menetapkan bahwa kawasan ini adalah kawasan Gerdabang Agri. Ya. Nah, kenapa ini ditetapkan Gerdabang Agri? Karena beliau ini berpikir bahwa kalau kita ini bergantung kepada tambang batu bara, suatu saat batu bara itu akan habis. Nah, sebelum batu bara itu artinya mulai berkurang di Kutai Timur, maka perlu disiapkan alternatif yang bisa didaur ulang seperti misalnya sektor agribisnis, pertanian dan sebagainya. Nah, ini sejarah Kutai Timur pertama kali didirikan. Namun ada beberapa hal yang kita lihat bahwa Kabupaten Kutai Timur ini luasannya juga sangat luas, ya. Hampir setara luasannya dengan Jawa Barat. Terus memiliki garis pantai yang panjang dan juga kekayaan sumber nabatinya ini juga luar biasa. Nah, sampai detik ini belum terlalu terjamah. Nah, saya melihat bahwa Kutai Timur sekarang ini dengan jumlah penduduknya yang begitu banyak, tetapi perlu diketahui bahwa Kutai Timur ini sebetulnya termasuk perusahaan KPC. Kalau kita berbicara sejarah, ini juga salah satu yang membawa Kutai Timur itu bisa menjadi pemekaran karena adanya karyawan KPC juga dan kontraktornya pada waktu itu, sehingga jumlah populasi pertumbuhan penduduk itu sangat cepat. Nah, sangat cepat sehingga Kutai Timur ini kita melihat bahwa sekarang ini sudah usia 25 tahun dan kita juga melihat bahwa dari bupati ke bupati, pertama Bapak Haji Awang Farok, terus itu dilanjutkan oleh Bapak Haji Mahyudin. Nah, terus pemilihan dilanjutkan lagi dengan Bapak Isran Nur. Nah, terus pemilihan Isran Nur terpilih lagi. Dan yang saya melihat ironisnya itu belum ada bupati yang menuntaskan pekerjaannya itu sampai tuntas. Semuanya itu separuh-separuh terus tinggalkan, kecuali Bapak Haji Ardiansyah ini. Ya, namanya pembangunan daerah itu tidak akan pernah tuntas, Pak Andi. Iya. Ya, siapapun juga pemimpin di sebuah daerah itu tidak pernah akan tuntas pembangunan itu. Iya. Karena di setiap era, bahkan di setiap dekade atau di setiap 5 tahun itu pasti ada perkembangan-perkembangan Betul. yang harus mereka lakukan sehingga tidak pernah tuntas. Iya. Tuntasnya sebuah kepemimpinan, sebuah pembangunan daerah itu kalau tuntas juga dunia ini. Jadi yang saya maksud itu artinya ini pejabat ini kan maksud saya, ya Anda ini kan punya tanggung jawab dalam rangka bagaimana menyelesaikan tugas Anda sesuai sumpah Anda kan 5 tahun. Ya. Nah, ini belum sampai 5 tahun, Ya. ini sudah hengkang lagi gitu loh. Iya. Ya. Kayak katakanlah misalnya Pak Isran Nur. Ya. Nah, dia meninggalkan Kutai Timur itu kan diganti oleh Pak Pak Ardiansyah Sulaiman. Ardiansyah Sulaiman. Nah, artinya saya melihat bahwa Pak Awang Farok ini pertama hanya berapa tahun dia pergi ke Samarinda mau calon gubernur. Sekalinya tidak jadi, kembali lagi merebut dari dari Mahyudin. Nah, akhirnya kalah Mahyudin, beliau menjabat lagi. Setelah beberapa tahun, baru setengah periode berangkat lagi. Gitu. Nah, sehingga dilanjutkan oleh wakilnya Pak Isran Nur. Nah, begitu juga terakhir Pak Isran Nur ini juga artinya
meninggalkan juga Kutai Timur, dititipkan lagi ke Pak Ardiansah. Tapi Pak Isra Nur meninggalkan Kutai Timur itu 9 tahun lebih Pak memimpin. Iya, 9 tahun. 5 tahun. Iya, Ya kan? Kemudian 5 tahun kemudian masih memimpin itu. iya, Di akhir-akhir periode beliau di pemerintahan beliau yang kedua itu 2 bulan atau 3 bulan baru meninggalkan Kutai Timur. Iya, betul. Dengan alasan waktu itu ingin mengajar di Australia. iya. Nah, jadi saya melihat bahwa betapa hebatnya Kutai Timur ini, ya punya pemimpin sering ditinggalkan, tetapi Kutai Timur ini tidak pernah berubah, baik dari segi pertumbuhan ekonominya, baik pertumbuhan penduduknya, ditambah lagi dengan sumber daya manusianya ini sekarang ini kan semakin membaik ini Kutai Timur ini. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti dengan angka anggaran yang kita miliki ini 14,8 triliun yang sudah disahkan oleh anggota DPR kita, ini bisa membawa masyarakat Kutai Timur nanti lebih sejahtera dan pembangunan juga bisa dilaksanakan secara masif. Nah, sehingga saya melihat bahwa Kabupaten Kutai Timur nantinya ini betul-betul harus dikelola dengan orang-orang yang sudah memang punya pengalaman di dunia pemerintahan ini. Nah, kenapa? Karena Kutai Timur ini dengan anggaran yang begitu besar, kalau ini salah tata kelola keuangan negara ini yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka kita khawatir masyarakat Kutai Timur ini akan mengalami sebuah stuck. Ya. Jadi yang dimaksud Pak Andi itu sebenarnya ada beberapa periodisasi kepemimpinan di Kabupaten Kutai Timur itu. Iya. Iya kan? Yang ditinggal tapi tidak stuck. Betul. Kita bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin di Kabupaten Kutai Timur ini sesungguhnya melanjutkan pemimpin yang sebelumnya. Betul. Seandainya pemimpin yang sebelumnya, katakanlah Pak Amparo pergi, kemudian Pak Isran memimpin daerah ini tidak melanjutkan program terkait dengan pembangunan agribisnis itu, Iya. bisa-bisa daerah kita ini jadi tambang semua nih. Betul. Iya kan? Akan tetapi memang marwah dari gerakan pengembangan agribisnis itu dijaga oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Awam Parok berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Iya, Katakanlah seperti kita melihat bahwa Pak Awam Parok itu berhasil, ya kan, membangun hulu daripada Gerda Bang Agri itu, Iya. kelapa sawit misalnya. Nah, yang harus dilakukan 25 tahun ke depan itu bagaimana hulu daripada kelapa sawit ini bisa dibangun yang sekarang lagi gencar diprogramkan bukan hanya pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat itu terkait dengan hilirisasi. Iya. Nah, itu yang masih menjadi misteri kita 25 tahun ke depan. Iya. Apakah pemerintahan selanjutnya mampu ya kan melakukan pembangunan hilirisasi itu atau tidak? Itu kan pertanyaan besarnya juga. Betul. Tidak hanya kita terpaku pada ini besar APBD kita ini. Bukan persoalannya di situ. Betul. Sebesar apapun APBD kita, saya sepakat kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang memiliki kejujuran, orang-orang yang berakhlak, selesai APBD itu. Iya. Ya. Jangan sampai nanti APBD yang kita terima sekarang ini, katakanlah kemungkinan besar di tahun 2025 itu bisa meningkat lagi. Akan tetapi dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpengalaman, bisa-bisa drop lagi APBD kita. Betul. Nah, seperti awalnya saya katakan bahwa Kutai Timur ini subur. Ya. Ya. Akhirnya daerah kita ini menjadi incaran saudara-saudara kita dari luar. Salah satu contoh konkret adalah Pak Petrus yang kita hadirkan malam ini. Pak Petrus ini kan seperti apa yang kita cerita tadi bahwa beliau dari Sika. Siap. Pak Andi juga dari Sika. Betul. Walau besar di sana, kecil di sana, tapi besarnya merantau kemana-mana. Iya. Pak Petrus, Siap. mungkin Bapak bisa ceritakan, kenapa sih jauh-jauh dari Sika
sehingga mau masuk ke Kutai Timur? Ada latar belakang sejarah kah sehingga Bapak mau ke sini? Baik, terima kasih. Saya berangkat dari kampung, tujuan adalah ke Kalimantan, belum ke Kutai Timur. Oh, Ya. Kalimantan ya? Kalimantan dulu. Iya, iya, iya. Tujuannya ke Kalimantan, itu adalah tepatnya di Kaubun SP1. Kaubun Iya, iya. SP1. Waktu itu belum jadi kabupaten daerah ini. Belum. Iya, Belum iya. jadi kabupaten. Kita masih ikut di Bontang kalau tidak Betul, salah. betul. Masih ikut Tegarong, Mbak? Ya, Tenggarong. Iya, iya, Maaf, betul. Tenggarong. Ya. Tujuan utama saya memang ke Sangkulirang, Kaubun SP1. Cuman pada saat perjalanan dari kampung itu memang waktu itu susah sekali untuk mendapatkan uang itu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 91 saya berangkat dari kampung dengan uang 20.000 perak. 20.000. 20.000. Nekat juga Pak Petrus Ya. dengan uang 20.000 dari Sika ke Kobun ya. Ya, dengan niat saya, tekad saya untuk ke Kalimantan. Jadi saya dengan uang 20.000 itu saya berangkat dari kampung dan membeli tiket itu harganya kurang lebih 16.000 berapa kan, 16.700 kalau tidak salah waktu itu. Tiket kapal laut. Tiket kapal laut. Ya, 16.700 dan sampai di Makassar terdamparlah saya di situ. Karena ongkos habis. Ongkosnya habis. Iya, 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 iya. Akhirnya saya mencari pekerjaan selama kurang lebih 1 tahun Oh. di situ di Makassar, tepatnya tinggalnya di Pabambaeng. Oh, di Pabambaeng ya? Iya, iya. Di Pabambaeng. Akhirnya bekerja selama kurang lebih 1 tahun, uang itu sudah sekitar 80.000 waktu itu sudah. Jadi saya berpikir bahwa ini cukup untuk berangkat lagi ke Kalimantan. Di Pabambaeng itu kan pasar, Pak ya? Pasar, ya. Bapak kerja apa di sana? Saya kerja bangunan, kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Kuli bangunan waktu itu dengan harganya itu tidak ditentukan berapa. Jadi saya ikut sama tukang itu, tukang bangunan itu, beliau mengatakan ke saya, kerja saja, tidak perlu tahu gajinya berapa. Iya, iya, Karena iya, waktu iya. itu memang susah sekali untuk Betul, cari betul, pekerjaan. betul. Jadi saya karena kepingin sekali mau berangkat ke Kalimantan, apapun pekerjaan saya, Iya. saya lakukan. Yang penting halal. Yang penting halal, Iya. itu saja. Aha. Akhirnya bekerja kurang lebih 1 tahun, saya tanya ke beliau nih, tukang saya nih, kepala tukangnya, Pak, uang saya sudah berapa? Karena saya tidak pernah ngambil. Oh. Jadi tadi kan disuruh kerja saja, Pak. Iya, iya. Nah, iya. saya tanya uang saya sudah berapa ini, Kak? Saya kerja sudah kurang lebih hampir 1 tahun ini. Jadi beliau mengatakan uangmu tuh kurang lebih sekitar 80.000. 1 tahun itu? Iya, 80.000. Makanya saya mendengar uang itu, saya pikir cukup sudah untuk saya berangkat ke Kalimantan ini. Iya, iya, iya. Iya. Akhirnya saya ambil keputusan dengan uang 80.000 itu saya stop bekerja dan saya izin kepada beliau saya akan berangkat ke Kalimantan. Ini 80.000 rupiah loh, Ya. bukan 80 juta ya? Ya, 80.000. Akhirnya saya pas niat mau berangkat, kebetulan ada abang saya juga mau pingin ikut ini ke Kalimantan. Saya mau tolak juga, tidak enak. Terpaksa berdua kami ikut. Jadi uang 80.000 itu beli tiketnya 35.000 satu orang, jadi orang dua 70.000. Jadi uang sisa 10.000. Saldo 10.000. 10.000 sampai di Balikpapan. Luar biasa. Akhirnya pas sampai di Balikpapan, naik taksinya dari pelabuhan ke terminal bis 1.000, sisa uang 8.000 sampai di terminal bis itu. Terminal bis Balikpapan. Iya, iya. Sampai di terminal bis, beli lagi tiket bis. Naik bis itu dari Balikpapan ke Samarinda 3.500 satu orang. Terminal Ke terminal bis Sungai Kunjang. Oh, Sungai Kunjang. Nah, jadi totalnya 7.000 itu. 7.000. Nah, jadi uang sisa 2.000 perak. Saldo 2.000. Saldo 2.000 perak sampai Samarinda. Iya, iya, iya. Akhirnya ya dengan susah payah sampai di Samarinda, kita juga tidak ada nggak ada keluarga di Samarinda, saldo kita juga tinggal 2.000 perak. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari seseorang yang mungkin sama-sama dari kampung kita, siapa tahu ada rezeki kita mendapatkan orang kita di sini, kita bisa minta tolong ke mereka Nah, untuk waktu, menginap. sebentar dulu, Pak. Waktu Ya. di Samarinda itu tidak ada keluarga ya? Tidak ada sama sekali. Oh.
Di Samarinda itu tidak ada sekali Iya, keluarga. Jadi kita itu tujuannya cuma 2 alamat saja. Di Sangkulirang Kaubun SP1 sama di Sebulu Tenggarong SP4. Ya, di daerah Trans juga. Ya, itu aja tujuan, ada 2 alamat itu. Cuman di Sangkulirangnya memang mahal dia, lewat laut. Jalan daratnya susah ditembus, tidak bisa ditembus. Tahun itu belum bisa tembus Belum pakai bisa, jalan darat. belum bisa. Iya. Banyak orang yang jalan kaki itu. Nah, jadi setelah itu di Samarinda ini kita tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa. Akhirnya kita nemu seseorang yang betul-betul mau menolong kita. Artinya beliau sama-sama kebetulan ketemu satu kabupaten. Jadi dia mengajak satu bahasa juga, dia mengajak kita ke tempat saudaranya. Akhirnya kita juga disuguhkan dan makan malam juga sama mereka di situ. Puji Tuhan, alhamdulillah kita memang betul-betul ditolong. Akhirnya besok paginya kami pamit mau berangkat ke tempat yang kami tuju itu, yaitu Sebulu, karena di situ kami rasa ongkosnya mungkin agak lebih murah dari ketimbang ke Sangkulirang Kaubun SP1 itu. Tunggu dulu Pak, tadi ada bahasa yang Bapak katakan bahwa kita ini ditolong. Ya. Apakah ditolong dalam hal diberikan ongkos ke Sebulu atau bagaimana? Ditolong ini seperti kalau saya mengatakan itu bahwasannya kita ditolong, sudah kita diberi minum, diberi makan, itu udah luar biasa karunia Tuhan itu. Iya. Artinya itu sudah, padahal kita kesusahan sampai di situ kita tidak punya saldo sama sekali. Ya. Beliaulah yang menolong kita. Berarti kami menganggap itu adalah pertolongan dari Tuhan. Iya. Kenapa saya tanyakan itu Pak? Karena kan ongkos dari Samarinda ke Sebulu itu kan saat itu berapa Pak satu orang? 3.500. Nah, 3.500 Ya. kan? Berarti 7.000. Berarti itu orang 7.000. Sementara saldo tinggal 2.000. Saldo tinggal 2.000 perak. Iya. Akhirnya paginya itu kami berangkat ke terminal bis dan kebetulan 2.000 perak itu kan ongkos taksinya itu. Jadi yang ngantar kami ini terpaksa dia bayar sendiri. Ya, karena punya kami itu cuma 2.000 saja, orang 2 berarti 1.000 kan. Dari tempat tinggal. Dari tempat tinggalnya. Iya, naik taksi. Ya, saudara itu tadi. Terminal itu Rp1.000. Rp1.000. Tiba di terminal nihil saldo. Sudah habis. Iya. Akhirnya kita di situ ya seperti kayak orang bingung, seperti apa, kita mau kemana lagi, kita mau ngadu sama siapa, minta tolong sama siapa. Akhirnya kita meminta tolong ke orang penjual warung makan itu. Iya. Mereka bertanya, kenapa nak? Ibu, kami ini minta tolong Bu, kalau bisa berikan kami uang taksi ke Sebulu Bu, karena kami kehabisan uang di sini. Bahkan ibu itu tidak percaya. Ibu tidak percaya, masih meragukan. Akhirnya saya ulangi lagi, saya kasih tahu sama ibu, Bu, kami ini memang betul-betul membutuhkan itu Bu, minta tolong dulu. Kalau memang ibu tidak percaya, bahkan jaket itu dilepas untuk gadekan supaya ibu itu percaya. Ternyata sama juga, ibu bilang itu tidak ada uang, beliaunya mungkin tidak ada uang. Akhirnya terpaksa kami memutuskan untuk langsung datang ke sopir taksi itu, supaya nanti biar komunikasi empat mata, agar mereka juga mengerti bahwasan kami betul-betul kehabisan uang di Samarinda ini. Kami tujuannya ke Sebulu SP1. Jadi kalau dia percaya, dia mau, berarti kami juga ikut taksi itu, supaya nanti sampai di Sebulu SP4 itu baru dibayar sama saudara kami. Akhirnya beliau mengatakan, silakan naik, tidak apa-apa. Tibalah kami di Sebulu. Dengan kebaikan saudara kami itu di Sebulu itu, akhirnya kami ditolong. Dan sopir itu juga mengatakan tidak usah pakai ongkos, suruh gratis itu. Gratis karena kebaikan saudara kami sudah pernah ditanam jasa ke sopir ini tadi yang bawa kami ke Sebulu itu. Nah, ini ada pegangan tadi itu. Beliau sangat susah, mau ke Sebulu tidak ada uang. Akan tetapi dalam perjalanan itu sopir taksi mengatakan Anda tidak usah bayar. Apa hikmah di balik itu? Bahwa di balik kesusahan itu pasti ada jalan kalau kita hati kita tulus. Nah, seperti yang dialami oleh Pak Petrus tadi. Lanjut Pak Petrus. Baik. Setelah itu sampai di Sebulu, saya mulai melakukan aktivitas saya, yaitu melamar pekerjaan. Artinya setelah saya melamar, ada di namanya perusahaan HTI Sebulu, di perusahaan kayu, pabrik kertas itu.
Saya masuk di bagian departemen perencanaan, ya survei ke lokasi-lokasi ke hutan itu. Kerja di situ kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun saya bekerja di HTI 10. Setelah mendapatkan uang yang cukup, saya akan memutuskan untuk menjemput keluarga saya dari kampung, yaitu mama saya sama adik-adik saya, karena saya orang tua bapak saya sudah meninggal. Oke, Pak Petrus, Ya. ini menarik nih. Setahun itu artinya ekonomi Pak Petrus mulai kelihatan nih. Ya, Sudah dapat gaji dari perusahaan. ya. Kenapa harus kembali lagi ke Sika, Pak? Kan tujuannya Bapak ke Kalimantan itu untuk menemui saudara yang ada di Kobun di SP1. Ya. Iya kan? Kenapa harus pulang? Ya, karena saya sebelum saya berangkat dari kampung, saya sudah berjanji sama mama saya, karena dia suaminya sudah meninggal, termasuk orang tua saya, bapak saya sudah meninggal. Saya bilang sebelum saya merantau, saya ngomong sama mama saya bilang kalau saya sampai di Kalimantan, saya sedikit ada rezeki, itu hari itu juga saya akan datang ke sini untuk jemput mama Luar ke biasa. Kalimantan. Iya. Saya sudah berjanji ke mama saya. Jadi itu yang harus saya lakukan. Setelah itu mama saya datang dari kampung, langsung mengarah ke tempat saudara saya di Kaubun SP1. Nah, Pak, ini kan kita sudah mulai masuk ke episode, iya kan? Siap. Tahun 93 ya kalau Iya, nggak salah. 93. Tahun 93 itu Bapak sudah dari Sika ke Iya. Makassar, Balikpapan, Samarinda, kemudian dari Samarinda naik kapal lagi ke Sangkulirang. Iya. Kenapa harus ke Kobun, Pak? Apa yang ada di pikiran Bapak terkait dengan Kobun? Ya, waktu itu kan Kobun belum masuk Kutai Timur. Iya. Kobun masuk Kabupaten Kutai apa itu? Kabupaten Kutai. Iya. Iya kan? Kutai, betul. Nanti kan dipecah tahun 98 ya, menjadi Kukar, Kutim, kemudian Bontang. Bontang, iya. Apa yang mendorong selain ada keluarga di sana, selain ada saudara sana, apa yang mendorong Pak Petrus mau ke Kabupaten Kutai Timur? Nah, awalnya saya niatnya untuk jemput orang tua saya dari kampung itu. Niatnya saya adalah karena saya sudah dipesan oleh mama saya supaya nanti kalau saya pergi ke Kalimantan, saya juga ikut seperti kayak di kampung. Saya harus melakukan aktivitas kayak di kampung, jadi bercocok tanam, sawah. Iya. Makanya saya arahkan beliau ke rumah transmigrasi saudara saya ini. Ya. Makanya beliau di sana, saya bilang sama ibu saya pesan, ibu di sini ya kalau ibu melakukan aktivitas seperti kayak di kampung, silakan ibu. Saya akan berjuang mencari pekerjaan, mengadu nasib di Sangatta Kutai Timur. Iya. Nah, tidak salah apa yang saya katakan tadi atau Om katakan di pembukaan bahwa daerah ini subur. Nah, itu yang dipotret oleh Pak Petrus, bukan hanya Pak Petrus. Hampir dapat dipastikan semua teman-temannya dari luar daerah itu, yang khususnya di kampungnya adalah berbasis pertanian, memotret Kabupaten Kutai Timur. Kenapa? Di sini tanahnya subur. Salah satu contoh konkret tadi, kita sudah berhasil menanam sawit di hampir 1 juta hektar. Ya, betul. Nah, sebentar Pak. Ya, siap. Bapak cerita lagi ketika sudah di Kobun, Ibu sudah di SP1 bertemu dengan saudara di sana. Siap. Bapak titip Ibu, Siap. iya kan? Kemudian ke Sangatta. Sebentar Bapak cerita itu. Saya ke Pak Andi. Siap. Apa hikmah yang Pak Andi lihat terkait ini kaitannya dengan cerita kita, Pak? Iya. Iya kan? 25 tahun Kabupaten Kutai Timur. Dan kita lihat cerita Pak Petrus ini ke Kutai Timur ini karena daerahnya subur. Ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang sudah dicapai Kutai Timur hingga saat ini usianya 25 tahun. Artinya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat. Salah satu contoh misalnya sektor perkebunan sawit sekarang itu kan luasannya di Kutai Timur itu
sudah mencapai 800 hektar yang sudah tertanam. Ya, 800 hektar itu perkebunan swasta, Pak. Ya, swasta, ya, swasta. Belum lagi kita hitung Ya, perkebunan rakyat. Rakyat mandiri gitu. Ya. Nah, artinya bahwa Kutai Timur ini dari segi pengembangan agribisnisnya tadi itu sudah jalan. Sudah berhasil ya. Ya, udah berhasil. Hulunya sudah sukses. Ya, udah sukses. Nah, untuk sekarang ini pemerintah lagi mempersiapkan bagaimana supaya ada hilirisasi Ya. yang bisa dibangun sehingga bisa mencapai Ya. kesejahteraan masyarakat nantinya. Contoh misalnya untuk mencapai Indonesia Emas Ya. atau ini Kutai Timur ini salah satunya akan bergerak mengembangkan sektor hilirisasinya, misalnya pelabuhan. Pelabuhan ini tahun 2025 nanti itu harus sudah beroperasi. Karena kalau itu tidak beroperasi, maka seluruh persoalan yang ada di masyarakat itu akan mahal. Karena apa? Mata rantai pergerakan kebutuhan yang ada di Kutai Timur itu panjang. Nah, sehingga kalau pelabuhan itu ada, bisa cepat difungsikan, maka yang tadinya itu Balikpapan itu harga semen misalnya 57.000, kalau sampai di sini kan 60 lebih itu. Nah, selisihnya hampir 5.000 sampai 10.000 per satu sak. Nah, dengan adanya dibawa langsung dari Surabaya misalnya ke sini, tidak lagi mampir Balikpapan Samarinda, maka otomatis ada kos yang teranu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencapai ke depan pemerintahan itu sudah mulai merencanakan bagaimana pelabuhan Malui, kawasan yang harus dibangun untuk menunjang subsektor yang ada di Kabupaten Kutai Timur, sehingga ini juga nanti akan menyerap tenaga kerja, karena di sana itu kan sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. Nah, sehingga saya berpikir bahwa kalau Pak Petrus tadi ini, karena kebetulan di sekampung saya juga, ya, kalau dia ini tinggalnya di perbatasan utaranya, kalau saya tinggalnya di perbatasan timurnya, ya gitu. Makanya kesamaan bahasa saya dengan beliau ini ada, sama. Jadi sama-sama kami ini bisa bahasa Maumere, sama-sama juga bisa bahasa Lio, kan itu. Karena kami tinggal di perbatasan, itulah keuntungan orang tinggal di perbatasan. Nah, saya melihat apa yang beliau rasakan pergi merantau ke Kalimantan Timur dan sampai di Kabupaten Kutai Timur di saat itu, karena memang pada waktu itu tahun 99 itu ya kita juga di Flores itu juga pernah mengalami suatu kegagalan Kemarau panjang ya. Panen. Terus ada wabah. Nah, jadi sehingga saya dulu, orang tua saya ini kan karena termasuk paling banyak sawahnya di sana, sempat membantu saudara kita yang ada di sana itu. Nah, jadi kalau beliau memang datang mengadu nasib di Kalimantan ini dan sampai di Kutai Timur ini, memang itu sudah pas. Artinya kita merantau ke daerah yang tepat, ya gitu. Kenapa? Kutai Timur ini selain daerahnya kaya, memiliki beberapa kandungan kekayaan di perut buminya itu, juga memang pemerintahannya sejak awal dan sampai sekarang ini itu orangnya akuntabel, jenius, bupatinya ini, ya, dari bupati pertama, bupati kedua, bupati ketiga gitu. Nah, terus ditambah lagi dengan adanya Pak Ardiansyah ini selaku bupati dan sekarang mau mencalon bupati, ini kita beri apresiasi. Karena apa? Karena beliau inilah memimpin Kutai Timur, sehingga Kutai Timur sekarang itu anggarannya mencapai 14,8 triliun, hampir 15. Nah, terus
pembangunan yang sudah ada di Kutai Timur sekarang juga berjalan secara masif. Itu kita bisa lihat ya, dulu orang hanya membangun jalanan, tidak membuat paret. Nah kalau sekarang ini kan beliau sudah mulai menata Kutai Timur ini untuk semua. Artinya tanpa terkecuali ya, persoalan nanti ke depan dengan harapan ya kita kembali mengusung lagi beliau untuk menjadi bupati ke depannya. Insya Oke. Allah. Oke Pak Andi, saya ke Pak Petrus dulu. Ini kan tadi Pak Petrus sudah sampai di Kobun. Kemudian menyampaikan kepada Ibu. Ibu di sini bersama saudara, saya mau merantau ke Sangatta. Saat itu kan pasti dompet atau isi dompet berkurang. Ya. Nah, ke Sangatta Pak, dari Kobun ke Sangatta, karena di Sangatta ada perusahaan tambang. Ya. Iya kan? Betul. Nah, prosesnya bagaimana tuh Pak sehingga bisa Ya. ke Sangatta? Waktu itu juga prosesnya juga agak panjang juga, kami ceritanya sampai di Sangatta, Pak. Perjalanan kami dari Kaubun SP1 itu juga saya tidak mendapatkan namanya kendaraan itu. Jadi kami waktu itu saya memutuskan untuk merantau ke Sangatta, cari pekerjaan di Sangatta. Dengan kalau uang sih ada, uang kurang lebih saya bawa sekitar 100.000 kalau tidak salah waktu itu. Cuman permasalahannya adalah kendaraan itu yang tidak ada, putus jalannya. Karena waktu itu jalan belum ada. Jalan belum Iya, ada. iya, iya. Badan jalan sudah ada, cuman tidak bisa lewat. Betul, betul. Akhirnya saya memutuskan tetap saya merantau ke Sangatta. Waktu itu kami naik kapal dari Kaubun ke Sangkulirang. Dari Sangkulirang itu kita nyebrang ke Ronggang kalau tidak salah itu. Sampai di sana dari Ronggang itu ke Kaliorang, Kaliorang ke Bengalon, itu jalan kaki sampai Bengalon. Wih. Dari sana. Waktu itu jalan kaki aja. Begitu susahnya Susahnya saat itu ke arah Kabupaten ke Kutai Sangatta. Timur Iya. ya. Waktu itu jalan kaki kan. Dari Kobun, Ya. Sangkulirang ke itu jalan kaki. Kaliorang ya. Habis itu dari Kaliorang ke Bengalon jalan kaki Jalan juga. kaki lagi? Iya. Sampai di Bengalon kebetulan ada waktu itu pick up. Ya, ada pick up yang nama L300 itu. Jadi mobil itulah yang kami tumpangin ke Sangatta. Itu juga mobilnya muat pisang waktu itu tidak salah. Tapi nyampainya waktu itu berangkatnya pagi dari Bengalon itu sampai di Sangatta itu sore. Luar Itu, biasa. ya. Karena sepanjang jalan itu kita harus bantuin dorong dulu. Jadi lari 10 meter berhenti dulu, ada kubangan itu, jadi kita bantu dorong dulu. Dorong biar lolos dulu, baru naik lagi. Itu sampai sore nyampe Sangatta. Setelah sampai Sangatta, ya itu saya kebetulan ada keluarga sepupu di Sangatta. Jadi saya tinggal sama beliau. Tinggal masih di Camp Panjang. Jadi alamatnya itu di gang sebelahnya Gang Anita itu. Waktu itu saya tinggal di situ. Gang Anita, Teluk Lingga. Iya, iya. Ya. Gang Rezeki apa? Lain di Camp Panjang di Kapsulan itu, Camp Panjang dekat Surya Sel kalau tidak salah, Iya, sebelahnya iya. Surya Sel itu. Ah. Akhirnya saya tinggal di situ. Tidak lama 2-3 hari saya juga mencari pekerjaan. Nah, oke. Yang ingin disampaikan Pak Petrus kepada kita ya, khususnya generasi milenial ini, dan apalagi generasi Z. Anda bisa bayangkan tuh bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di awal-awal daerah ini. Dari Sangkulirang nyebrang ke Ronggang, dari Ronggang jalan kaki ke Kaliorang. Ya. Kenapa mereka jalan kaki? Karena tidak ada kendaraan. Toh kalau ada kendaraan juga setengah mati karena jalannya belum bisa dilalui itu, masih batu, masih tanah. Dari Kaliorang jalan kaki ke Bengalon, itu jaraknya luar biasa jauh tuh. Saat itu belum ada yang namanya mobil yang bisa tembus tuh. Itu sejarah ya dari awal pembangunan Kutai Timur ini. Jadi kalau apa yang kita hadapi sekarang, ada yang kita lihat sekarang, kita perlu bersyukur. Itulah yang saya maksud tadi di awal pembicaraan ini, bahwa hari ini itu adalah anugerah. Anugerah bagi kita yang bisa menikmati fasilitas jalan yang dibangun
oleh pemerintah dari periode ke periode sampai 25 tahun. Siap. Kemudian Pak Petrus ke Sangatta dan masuk di perusahaan. Ini sejarah yang luar biasa. Kenapa harus ke perusahaan? Seperti yang saya katakan tadi. Karena memang itu salah satu tujuannya juga memang ya orang-orang di luar itu ke Sangatta itu mau bekerja di tambang. Karena di sini ada perusahaan besar. Bahkan dapat dipastikan terbesar di Asia, yaitu PT KPC. Waktu itu masih dipegang oleh Rio Tinto saat itu. Nah, Pak Andi, ini sebuah gambaran, Pak. Ya. Kenapa saya selang-selingi itu? Supaya generasi muda kita, generasi milenial kita itu memahami bagaimana perjuangan saudara-saudara kita dulu yang awal berada di Kabupaten Kutai Timur ini. Mereka jalan kaki tuh untuk mencari kehidupan. Sekarang jalannya sudah bagus, kok bisa malas-malasan? Iya kan? Siap. Gitu. Pak Andi, Ya. dilanjutkan tadi Pak Ya. terkait dengan apa Ya. yang Pak Andi sampaikan. Ya, jadi sekarang ini dalam hal Kutai Timur ke depan Ya. untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik rakyatnya, maka pemerintah ini memang sudah harus berpikir bagaimana mengembangkan hilirisasi baik di sektor perkebunannya maupun sektor migasnya. Nah, artinya sekarang ini kan kita lihat bahwa Kutai Timur ini memiliki segala-galanya. Ya. Di atas tanah ada minyak, di bawah tanah ada minyak, dan di bawah tanahnya lagi ada batu bara, dan di bawah tanahnya lagi ada gas, dan di bawahnya lagi ada biji besi dan ada emas. Ini sangat luar biasa kekayaan yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Kutai Timur ini. Nah, sehingga pemerintah sekarang ini sudah mulai mencanangkan bagaimana semua ini ke depan bisa terkelola dengan baik. Oke, bagaimana 25 tahun ke depan? Nah, ini baru kita masuk nih. Ya, Kita memiliki sumber daya alam yang handal. Kemudian saat ini juga kita sudah mulai membangun sumber daya manusia yang handal. iya, Ya kan? Nah, kehandalan ini kalau tidak dilakukan elaborasi, iya, kerjasama oleh semua kita, betul. Pak Andi bekerja sama dengan saya, bagaimana memotivasi masyarakat agar giat, itu juga tidak bisa kita capai apa yang akan kita tuju 25 tahun ke depan. Betul. Bukan saja persoalan elaborasi, perlu juga kita bangun yang namanya pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pada saatnya kita akan menikmati misteri 25 tahun ke depan itu. Iya. Bukan untuk kita sesungguhnya, Betul. tetapi untuk anak cucu kita Betul. yang ada di Kabupaten Iya. Kutai Timur ini. Makanya dibutuhkan yang namanya pemimpin yang jujur, pemimpin yang visioner, Iya. pemimpin yang berpengalaman. Betul. Saya pikir begitu Iya. Pak Andi. Sehingga apa yang kita cita-citakan 25 tahun ke depan itu bisa terwujud. Kalau yang memimpin daerah tidak berpengalaman, tunggulah kehancuran daerah. Betul. Pasti. Nah, Pak Petrus ternyata ketua forum solidaritas NTT for Army. Siap. Baru saya paham nih. Kalau tidak ada komentar saya baca tadi di acara gitu, saya tidak paham. Siap. Pak Andi juga tidak ngomong bahwa Pak Petrus itu adalah ketua solidaritas NTT for Army. NTT for Army. Oh, makanya malam ini satu bahasa nih. Iya. Ketemulah sudah. Nah, Pak Petrus, Siap. setelah melihat pengalaman Bapak atau mendengarkan cerita dari Bapak, mulai dari 20.000, balik lagi karena sudah bekerja di Sebulu, balik lagi ke ini, apa yang Bapak rasakan saat ini, Pak? Apakah memang Bapak sudah merasakan atau menikmati anugerah Tuhan ketika Bapak lama berjuang di Kabupaten Kutai Timur ini dan berhasil? Baik. Yang saya rasakan saat ini, yang tadi awalnya sudah bilang anugerah Tuhan itu memang sudah datang untuk saya. Dengan adanya ini,
saya bisa klarifikasi bahwa yang dulu sama sekarang perbedaannya juga luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Karunia Tuhan tuh sudah menyertai saya. Iya, iya. Saya harapnya kedepannya ini mudah-mudahan akan lebih baik dari sekarang. Iya, Tapi perjuangan itu juga tidak mudah. Iya. Ya. Kalau bicara itu, saya dulunya belum punya rumah, belum punya pekerjaan, artinya punya pekerjaan, belum punya rumah. Mikirnya dari susah itu dulu, makanya saya sekarang sangat berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan saya rezekinya luar biasa. Ya, walaupun namanya manusia itu tidak ada cukupnya, ya, tidak ada cukupnya. Tapi puji Tuhan, ini juga udah luar biasa untuk saya. Pak Petrus sudah ada berapa anak, Pak? Saya sudah 4 orang anak. 4 orang. Ya, itu perempuan semua. Nah, bahkan saya sekarang yang anak pertama, saya udah punya cucu 1. Oh. Ya. Lahirnya di Sangatta semua. Anaknya Pak Petrus juga? Sangatta semua. Berarti putra asli dong? Putri asli. Putri asli. Iya. Jadi sudah punya putri 4. Iya. Sudah punya cucu. Cucu. Mungkin dari putri pertama. Iya. Kebahagiaan yang tidak teranya, Pak. Betul. Dari rangkaian perjuangan Bapak tuh. Dari Rp20.000 ke Kabupaten Kutai Timur. Kita sekarang diberi fasilitas oleh negara. Diberi karunia. Mungkin keluarga kita mampu. Akan tetapi kalau melihat sosok perjuangan Pak Petrus sampai akhirnya menemukan anugerah Tuhan setelah berjuang mati-matian di Kabupaten Kutai Timur. Kalau kita tidak terinspirasi dengan perjalanan hidup beliau itu, kita menafikan yang namanya perjuangan itu sendiri. Saya jujur Pak Petrus, Siap. kisah hidup Pak Petrus itu sangat kontras dengan kisah hidup saya waktu Kalimantan. Siap. Saya Kalimantan itu tahun 91 juga sebenarnya. Luar biasa. Tetapi membawa perusahaan. Yang namanya kita dibawa perusahaan itu, segala fasilitas oleh perusahaan itu diberikan kepada kita. Ya, siap. Bukan naik kapal laut, Pak. Naik pesawat, Pak. Tahun 93, Pak ya. Tahun 93 Bapak pontang-panting tidak bisa mendapatkan apa-apa itu. Tahun 93 itu saya salah satu sultan di Kalimantan, Pak. Mohon maaf. Tahun 93 itu hasil saya per bulan sudah 20 juta, Pak. Luar biasa. Iya kan? Tetapi yang namanya rezeki, Pak, itulah misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi besok. Betul. Tetapi kita harus mensyukuri. Ya. Karena ketika kita mensyukuri itu, Pak Andi, Ya. kita melihat, orang naik mobil. Ya. Kan kita, saya bersyukur saya lebih dulu naik mobil. Ya. Iya kan? Dia gajinya sekian. Alhamdulillah saya dulu tahun sekian, gaji saya sekian. Itu. Ini terpaksa saya ungkap. Ada kontras, Pak. Tetapi ya semua karena syukur, kita akhirnya dulu bareng bercerita terkait dengan pengalaman-pengalaman kita. 25 tahun ke depan, Pak Andi. Harusnya apa yang dilakukan pemerintah hari ini untuk mencapai Indonesia emas? Sebenarnya Indonesia emas itu kan itu sebenarnya 100 tahun itu. Iya. Ulang tahun Indonesia emas. Tetapi kan kalau daerah-daerah yang tidak menyiapkan dirinya saat ini, ya kan? Atau hasil pilkada 2024 ini tidak menyiapkan dirinya untuk mencapai sebuah daerah yang luar biasa. Kalau tim kan daerah hebat tuh. Ya. Itu akan menjadi momok yang luar biasa, Pak Andi. Ya. Daerah-daerah yang tidak siap, akhirnya 2045 itu bukan mereka mendapatkan predikat sebagai Indonesia emas di daerahnya, akan tetapi bisa menciptakan Indonesia cemas di daerahnya. Nah, Pak Andi. Jadi saya melihat sekarang ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini harus sudah mulai mempersiapkan yang namanya sektor
ya bisa didaur ulang. Jadi sektor pertanian hortikultura itu Ya. dari sekarang ini juga harus sudah mulai dipersiapkan, karena tidak menutup kemungkinan sektor pertambangan ini juga nanti ya paling-paling sekitar 20 tahun 30 tahun nanti ke depan sudah habis. Nah, ketika pemerintah dari sekarang tidak mempersiapkan sektor lain Ya. untuk bagaimana menyanggap pendapatan Kabupaten Kutai Timur ke depan, ya saya pikir ini pasti Kutai Timur ini akan turun APBD-nya. Karena apa? Kalau sekarang ini APBD kita besar itu kan karena kita ada pendapatan dari sektor perkebunan Ya. dengan harga batu bara sekarang ini kan lagi membaik ini. Nah, sehingga pertumbuhan pendapatan daerah ini cukup signifikan. Namun saya melihat bahwa semua itu sudah mulai dipersiapkan oleh pemerintah saat ini. Ya. Ya, bisa dikatakan bahwa Pak Ardiansyah ini kan masih jadi bupati dan akan mencalonkan diri lagi untuk menjadi bupati. Nah, saya melihat ada beberapa program unggulan yang beliau sekarang ini sedang dipersiapkan, bagaimana masyarakat ini bisa menangkap agar yang sudah dipersiapkan pemerintah itu bisa mencapai kemakmuran rakyat. Nah, tetapi saya juga melihat bahwa begini, bahwa ada tata kelola keuangan daerah itu memang harus hati-hati. Ya, betul kata Om WP tadi, kalau orang yang tidak berpengalaman, tidak menutup kemungkinan ini bisa defisit lagi gitu loh, bisa turun. Anjlok. Nah, sehingga saya melihat Pak Ardiansyah ini sebagai orang yang cerdas, orang yang ikhlas, dia ini betul-betul bekerja, ya hanya berpikir bagaimana tercapai keinginan masyarakat untuk bisa menjadi kesejahteraan. Ya, contoh misalnya dari infrastruktur yang ada ini kan mulai dia bangun dengan penataan yang begitu bagus, tetapi memang ada juga yang mengatakan bahwa pembangunannya kualitasnya tidak begitu bagus. Ya, artinya kita ini daerah yang umur 25 tahun itu kan termasuk daerah yang masih seumur jagung itu. Ya, kalau dibanding ke kabupaten lain, kota Balikpapan 600-an tahun itu kan. Nah, jadi kita melihat bahwa Kutai Timur ini sangat cepat pertumbuhan pembangunannya dan pertumbuhan penduduknya dan pertumbuhan ekonominya. Nah, harapan kita kalau dia menang nanti ini, ya mudah-mudahan kualitas pembangunan yang diinginkan masyarakat itu bisa diwujudkan oleh bupati ini. Kalau dia nanti artinya bisa menang, dan kita harap beliau yang memenangkan pilkada di Kutai Timur ini, karena ya kita melihat bahwa Bapak Ardiansyah ini selain dari ketaatannya kepada Sang Pencipta, beliau kan ibadahnya bagus. Nah, yang kedua orangnya jujur. Nah, selama beliau ini berkarir di dunia eksekutif dan legislatif, tidak pernah terdengar bahwa beliau ini punya masalah hukum, dan dia tidak suka cawe-cawe, orang yang sangat sederhana. Dan untuk mencapai 25 tahun akan datang, tentu perlu kerjasama dengan stakeholder yang ada di kabupaten ini, bagaimana meletakkan pembangunan yang lebih baik lagi, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan saya melihat bahwa Kutai Timur nanti ke depan ini insya Allah pasti ada lapangan kerja yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang ini. Insya Allah. Ini mudah-mudahan bulan 3 nanti sudah mulai ada
perusahaan baru lagi masuk di Kutai Timur, bekerja sama dengan halnya dengan KPC, sehingga kita ini semakin mendapatkan manfaatnya gitu loh. Artinya anak cucu kita bisa semuanya bekerja. Karena sekarang ini bisa dikatakan ya tidak ada yang bisa harus disalahkan bahwa kenapa masih banyak pengangguran, kenapa masih banyak orang miskin. Padahal kita ini kan daerahnya kaya. Daerah kaya kalau pemimpinnya tidak cerdas, tidak jujur, ya tetap aja kita miskin. Ya karena apa? Karena mereka ini pasti lebih memprioritaskan dirinya dan kroninya. Nah sehingga kalau pemimpinnya arif dan bijaksana dan tidak artinya terlalu mementingkan kehidupan pribadinya, saya yakin pelan-pelan kita semua hidup di Kutai Timur ini akan jadi makmur. Jadi penderitaan yang kita rasakan tahun 91 itu, insya Allah kalau bukan kita yang menikmati, nanti minimal anak cucu kita yang lahir di Kutai Timur ini yang nanti bisa mendapatkan. Tetapi itu semua harus ditunjang dengan seorang pemimpin yang amanah, ya, yang memang betul-betul mau bekerja untuk rakyatnya. Nah kalau seperti Bapak Haji Ardiansyah ini, ya saya pikir sudah tidak diragukan lagi. Oke. Saya tidak potong Pak Andi. Ya. Terkait tadi apa yang dirasakan oleh Pak Petrus. Sesungguhnya perjuangan Pak Petrus hari ini, Ya. kemarin itu sudah dinikmati hari ini. Iya. Nah, yang kita perjuangkan hari ini itu untuk mengurai misteri 25 tahun ke depan Ya. itu, seperti apa yang saya katakan tadi, bukan untuk kita, Betul. tapi untuk anak saya, untuk anak Pak Petrus, Iya. untuk cucu Pak Petrus yang lahir di Kabupaten Kutai Timur, yang lahir di Sangatta ini. Nah, olehnya itu, tadi Bapak sudah masuk ngobrol terkait kepemimpinan, khususnya Pak Desa Sulaiman. Olehnya itu Pak Desa Sulaiman kan sudah membuat sebuah pondasi dasar Betul. sebenarnya Iya. menuju Kutai Timur 25 tahun ke Iya. depan itu. Apa pondasi dasar itu? Di tagline beliau itu, hebat. Hebat. Iya. Kan Kutim hebat. Kutim hebat. Iya. Banyak juga orang mengartikan hebat itu adalah sebuah kesombongan. Iya. Karena di pikiran mereka itu hebat itu dikonotasikan sama halnya kalau dia mengangkat beras 4 karung. Iya. Wah, orang itu kuat tuh. Iya. Hebat dia. Padahal bukan. Iya, bukannya. Hebat sebenarnya itu sebuah akronim. Iya. Iya kan? Apa yang dimaksud akronim itu? Mungkin saya tidak menggurui ya teman-teman yang menonton. Itu singkatan sebenarnya. Betul. Di situ ada handal. Iya. Ya kan? Kemudian di situ ada Ada elaboratif. elaborasi. Nah, itu yang dikatakan oleh Pandi tadi bahwa ke depan itu pemerintah menciptakan sebuah sistem yang misalnya ada sesuatu yang ingin dikerjakan, dielaborasi sama-sama. Iya. Siapa yang mampu di situ ya silakan Iya. ikut di situ. Artinya Ya kan? semua stakeholder yang ada di Kutai Timur ini itu harus dilibatkan dan terlibat. Dan keterlibatan mereka sudah dengan kemampuannya, Pak. Iya. Jangan juga tidak mampu dilibatkan di situ. Iya, betul. Iya kan? Iya. Sesuai dengan proporsi yang Nah, mereka sesuai miliki. dengan kemampuan sumber daya mereka, sumber daya manusia yang dimilikinya, Yang dimiliki ya kan? mereka, iya. Jangan dia bisa mencangkul, Iya. dikasih komputer kan tidak nyambung Iya, tuh. betul. Iya, Pak Petrus ya? Betul, betul. Itu maksudnya itu. Jadi elaboratif. Iya. Nah, kemudian apa yang dielaborasi itu tentu menghasilkan sesuatu yang berdaya saing, Pak. Betul. Iya kan? Iya. Tadi kan sudah H, kemudian E. Iya. BAT-nya itu adalah berdaya saing. Betul. Untuk apa kita punya daya saing yang hebat? Kalau tidak berkelanjutan, itu juga tidak. Iya. Kita bisa mendapatkan hasil 25 tahun. Betul. Itu sudah dipersiapkan oleh Pak Haji Ardiansyah Sulaiman Betul. di visi misi beliau. Siap. Nah, Iya kan? Betul. Nah, artinya saya sangat sependapat karena untuk apa kita mempunyai kekayaan sumber daya alam kalau kita tidak mampu mengelola untuk bersaing dalam hal komoditi yang harus menjadi ekspor misalnya, ya kan? Karena kalau itu hanya dikelola sebatas produksi lokal saja, ya tentu kita tidak bisa berkembang gitu loh. Nah itulah yang dimaksud tadi
bahwa berdaya saing. Jadi apa yang diproduksi di Kabupaten Kutai Timur ini mampu kita mengekspor. Nah, salah satu contoh misalnya, kalau petani ini serius dia menekuni sektor pertaniannya dengan petani pisang misalnya. Ya. Nah, tentu ini kan bisa berdaya saing. Ya gitu. Nah, tetapi terkadang kita ini kan juga memang kenapa kadang-kadang kita ini masyarakat tidak bisa menikmati sebagaimana yang kita harapkan karena kita ini terkadang juga opportunis. Ya. Ya, opportunis itu artinya ini kita menganggap udah kita pindah aja lagi tanam ini. Sehingga apa? Itulah kita sebagai petani tidak bisa terlalu berhasil karena tidak Dan fokus. itu dijawab dalam program Pak Rianto Sulaiman. Betul. Itu dalam ada satu programnya itu peningkatan sumber daya manusia, Pak. Iya. Betul. Kita tidak bisa kelola pisang itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan nilai tambah. Iya. Kalau daya Daya saingnya tidak ada. Artinya dia tidak punya skill. tidak ada sumber daya manusia Iya, begitu. betul. Tidak usah jauh, Pak. Ini kan heboh terkait 250 juta Pak RT. Iya. Per RT ya. Iya. Ya. Kan orang bingung nanti bagaimana cara mengelolanya itu. Pemerintahan Ardianto Sulaiman itu saat hari ini Pak Iya, ya, iya. itu sudah mempersiapkan Betul. itu, makanya dilakukan BIMTEK agar RT nanti Iya. mengelola dana 250 juta itu betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Betul. Jangan sampai dana itu masuk ke RT dikelola dengan tidak baik akhirnya masuk penjara. Iya. Kan Iya. pemerintah juga melindungi itu Iya. dengan juklak dan juknis bagaimana menggunakan anggaran itu. Seperti yang pisang tadi itu. Ya, karena begini, dana yang diberikan RT itu memang harus disesuaikan dengan zamannya, ya kan? Kalau dulu itu diberi 250, dulu diberi 50 juta, ya dengan proporsi di saat ini, ya memang uang itu tidak ada artinya gitu loh. Nah, tapi kalau dengan 250 memang kedengarannya juga besar, 250 juta. Tetapi sebetulnya pemanfaatan uang 250 juta itu kalau tidak dikelola dengan profesional itu paling 1 bulan habis itu. Tetapi kalau dikelola secara profesional sesuai dengan peruntukannya yang diatur oleh klaminatur keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, saya pikir itu banyak manfaatnya nanti ke masyarakat dana seperti itu. Nah, saya melihat bahwa memang sebetulnya kita ini kan banyak dana-dana sampingan yang mestinya itu bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik itu mikro maupun makro, tetapi karena ini ada salah tata kelola kebijakannya yang keliru sehingga dana itu tidak begitu dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya minta ketika Bapak Haji Ardiansa nanti ini bisa duduk menjadi bupati lagi, pola-pola yang dulu tidak dinikmati masyarakat itu harus dirubah sudah. Dirubah mekanisme tata pengelolaan keuangan daerah itu dan kebijakan stakeholdernya seperti pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya itu harus betul-betul diberi metode yang dia bekerja untuk rakyat. Jadi bukan dia bekerja mau dihormati rakyat, tapi betul-betul dia bekerja untuk rakyat. Nah, contoh misalnya, ini maaf ngomong ini artinya seperti gini. Sekarang ini kan ada beberapa perusahaan itu kan sudah ada rumusannya memberikan CSR misalnya. Yeah. Nah, dana CSR ini kan dikelola oleh wakil bupati. Ya, penanggungannya kan wakil bupati. Nah, ke depan kalau Army ini misalnya bisa duduk, saya akan sampaikan bahwa dana CSR itu jangan dipakai untuk membangun fisik. Karena untuk membangun fisik itu sudah ada aturannya dari negara, uang negara. Nah, dana CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah dikelola itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Yang paling cepat mensejahterakan masyarakat itu adalah diberi bantuan untuk pengelolaan usaha UKM-nya itu atau UMKM-nya itu. Atau
Atau begini, dana tersebut dijaminkan di bank, terus masyarakat ini disuruh pinjam uang di bank, ya jaminannya uang itu. Jadi tidak perlu lagi ada jaminan sertifikat, ada jaminan ini dan sebagainya. Jadi ini kan kita punya uang ini 9 triliun misalnya atau 9 miliar ini. Nah, siapa pengusaha mau ngambil pinjaman di bank, ini jaminannya uang ini. Nah, tapi masyarakat ini harus konsisten mengembalikan uang bank itu karena bank ini kan harus berputar. Nah, kalau pengembaliannya bagus, pengelolaannya bagus, uang kita ini utuh, usaha UMKM kita tetap jalan. Ini sebetulnya. Tapi yang sekarang terjadi ini kan kita tidak tahu. Ini uang ini siapa yang menikmati? Itu yang pertama. Yang Jadi, kedua, ya. Saya potong dulu. Terkait dengan apa yang Pak Andi katakan tadi, pengelolaan CSR itu Ya. sudah ada perubahan, Pak. Ya. Ya, jadi sudah tidak ada campur tangan wakil bupati dan ke depan itu bukan lagi dikelola oleh multi stakeholder Ya. atau MSHCSR. Ada perubahan, ada SK bupati yang baru Oh ya. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Kan tidak mungkin juga ada SK kalau tidak ada undang-undang di atas Betul, untuk betul. memayungi. Ya, ya. Nah, itu saya kira clear itu Ya. apa yang akan disarankan oleh Pak Andi terkait dengan itu. Yang pasti bahwa apa yang direncanakan, apa yang ada dalam visi Pak Ardiansyah Sulaiman, kemudian Pak Mahyunadi itu tujuannya untuk mencapai goal di 25 tahun ke depan. Nah, ini penting juga disampaikan ke masyarakat. Ya. Hanya memang diskusi ini nanti saya akan nyambung lagi, ada beberapa orang yang saya undang terkait dengan konsep dasar pembangunan 25 tahun ke depan terkait dengan Kabupaten Kutai Timur. Ya. Banyak sebenarnya yang menarik dari Pak Andi tadi, yang kalau dijadikan bahan diskusi itu bisa panjang, Pak. Iya. Ya kan. Tetapi nanti mungkin setelah pilkada itu baru kita gas persoalan bagaimana supaya daerah pembangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga itu kualitasnya bagus. Betul. Ya. Saya sudah tahu kuncinya sebenarnya itu di mana. Hanya kan kalau kita ngomong terkait itu bukan tempatnya. Ya. Karena yang kita omong ini adalah persoalan 25 tahun Kutai Timur. Dan saya melihat apa yang digagas dalam visi dan misi. Kemudian menjadi 50 program pokok ARMY itu adalah landasan dasar, Pak, untuk menuju 25 tahun ke depan. Iya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Iya. Karena semua besok kita adalah misteri. Iya. Nah, ini segmen terakhir. Siap. Pak Petrus, Siap. pernyataan terakhir, Pak. Ini kan saya baru tahu nih, Pak, ternyata Pak Petrus ini orang ARMY. Ya, Iya. mohon maaf, Siap. dari awal saya tidak paham. Iya. Mungkin Pak Petrus bisa menghimbau warga NTT yang menonton kita malam ini, bagaimana agar supaya teman-teman warga NTT ini yang sudah merasakan atau menikmati berkah kabupaten ini untuk betul-betul memilih pemimpin yang bisa membawa, bukan hanya membawa Kutai Timur, Pak, Ya. membawa seluruh warga Kutai Timur, Ya. ya kan, Ya. untuk mencapai kesejahteraan. Baik, sebelum saya arah ke sini, saya juga sedikit memberikan informasi tentang masuknya saya di tim ARMY ini. Ya. Yang pertama-tama, saya ini mengenal politik mulai 10 tahun yang telah lewat ini, ke belakang ini. Jadi waktu zamannya masih Mahyunadi Kinsu. Ya. Akhirnya kala waktu itu, maka pada kesempatan ini saya melihat waktu itu saya tidak pernah di depan layar kayak gini. Saya di belakang layar bekerjanya. Iya. Ya, saya mendukung tapi saya di belakang layar. Jadi tidak pernah terekspos untuk mengenai dukungan saya ini. Maka pada kesempatan ini saya melihat bupati dan wakil bupati ini, sosok tokoh orang dua ini luar biasa menurut saya. Ini tokoh ini yang perlu kita dukung dan perlu kita menangkan untuk di periode 2025-2030. Maka tergeraklah hati saya. Saya pada waktu beberapa bulan yang lalu, saya mendatangi saudara-saudara saya di titik-titik tertentu dan
Setelah saya mendatangi mereka, mereka pun merasa bahwa ini yang harus kami tunggu-tunggu itu, ini harusnya cepat kita deklarasi. Jadi antusiasnya luar biasa warga terhadap kedatangan kami. Jadi sebelum kami deklarasi ini, kami datangin ke titik-titiknya untuk mensosialisasikan bahwasannya kira-kira arahnya ke ARMY yang satu tujuan itu. Seperti itu. Tetapi sesampainya ke daerah itu antusiasnya luar biasa dari mereka. Maka terjadilah pada hari ini kita mempersiapkan diri deklarasi. Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa antusiasnya dari warga, dan mereka mendukung saya untuk sebagai ketua solidaritas forum solidaritas NTT for ARMY. Jadi saya ini merasa bahwa mungkin ada lagi yang lebih baik dari saya, mungkin tokoh-tokoh yang lain mungkin lebih pandai, tetapi karena keinginan mereka mau harus didorongnya saya harus maju sebagai ketua. Saya dengan hati yang senang, dan betul-betul yang tokoh yang kita pilih ini juga yang betul-betul menjadi panutan. Satunya orang beriman dan rajin dalam beribadah. Satunya lagi orangnya petarung, pekerja keras. Dan inilah yang harus kita usung supaya mereka jadi pasangan bupati dan wakil bupati 2025-2030. Terus saya merasa bahwa inilah kepada warga Kuta Timur asal NTT, marilah kita memilih orang yang benar, orang yang memberikan harapan untuk warga Kuta Timur secara keseluruhan, supaya bisa memberikan manfaat kepada anak cucu kita nanti. Karena kita mikirnya jangka panjang, bukan saat sekarang. Harapan itu, jadi itulah mereka dua cocok untuk menjadi pemimpin Kuta Timur 5 tahun ke depan. Dan seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus. Pak Andi. Ya. Jadi kalau saya melihat pergerakan daripada seluruh tim ARMY yang ada saat ini, ya besar kemungkinan kita sudah bisa menyatakan bahwa Pak Ardiansyah ini sudah bisa menang 75%. Siap. Ya, berdasarkan grassroots keinginan masyarakat untuk beliau harus menjadi bupati lagi. Ya. Dan saya berharap ke depan seluruh warga NTT, Siap. ya karena kita ini satu daerah, satu kampung, ya sama-sama kita untuk memberikan edukasi kepada mereka. Siap. Supaya betul-betul bisa memilih dengan hati nurani yang tidak ada paksaan atau tidak ada kontaminasi mengenai hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat bahwa apa yang kita bahas pada malam hari ini dan semua itu Pak Haji Ardiansyah ini sudah membuat fondasi sebagaimana disampaikan tadi Om WP, itu pelan-pelan masyarakat akan menyadari. Ya. Karena sekarang ini selain dia berbicara melalui kampanye-kampanye, beliau juga membagikan selebaran kertas visi misi itu. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti beliau bisa benar-benar terpilih lagi untuk menjadi Bupati Kabupaten Kuta Timur. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Petrus atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Amin, mudah-mudahan. Ngobrol banyak. Siap. Karena kita sama-sama perantau. Ya, siap. Terima kasih Pak Andi atas kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan ini, walaupun sebenarnya tidak runut sesuai dengan judul, akan tetapi ada makna yang bisa kita silat di dalamnya. Betul. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya ingin menyatakan bahwa 25 tahun Kabupaten Kuta Timur kita sudah berhasil, atau Kabupaten Kuta Timur sudah berhasil membangun hulu agribisnis itu, yaitu kelapa sawit.
Makanya jangan heran juga kalau banyak saudara-saudara kita orang Timur itu sangat menyenangi Awam Faruk Ishak. Kemudian dilanjutkan oleh priorisasi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Kedepannya harapan masyarakat kita, seperti yang dikatakan oleh Pak Andi bahwa hampir 75% masyarakat Kabupaten Kuiti Timur itu mengharapkan pasangan Army menjadi bupati dan di tahun 2025-2030. Semoga apa harapan masyarakat ini menjadi sebuah wujud nyata sehingga pondasi dasar yang diletakkan Pak Ardiansa Sulaiman di visi misi beliau menuju tahun 2025 bisa kita nikmati atau minimal dinikmati oleh anak cucu kita. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.